Pria ini sudah tidak makan 2 tahun. Berbaring karena kelaparan. Melihat seekor kepiting raksasa berlari kemari, pria itu mengira dia berhalusinasi. Tiba-tiba, kepiting itu masuk di pemandian air panas. Kemudian melompat keluar, dan hancur tergeletak. Hal ini mengejutkan pria ini. Dia mengira akan mati kelaparan di sini. Ternyata makanan datang sendiri. Tetapi kepiting ini sangat besar. Pasti bukan dari bumi. Ternyata, pria ini adalah profesor yang bernama Rick. Setengah dari hidupnya telah mengembangkan mesin waktu yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Tapi dalam sebuah wawancara, profesor tanpa ampun diejek oleh pembawa acara, mengatakan penelitian dan pengembangannya adalah pemborosan sumber daya. Hal ini membuat profesor sangat marah. Setelah itu profesor tidak bersemangat. Dari seorang peneliti menjadi guru TK. Hari itu seorang reporter bernama Holly mencarinya, memberinya fosil 200 juta tahun yang lalu. Saat profesor mengangkatnya, melihat ada tanda korek api. Profesor mengeluarkan korek apinya dan meletakkan di atas. Ternyata ketat. Sangat pas. Hal ini membuat dokter menyadari bahwa memang bisa melintasi ruang dan waktu. Jadi dia menyalakan lampu dan membuat mesin waktu. Tetapi terjadi sesuatu. Mereka jatuh ke pusaran waktu. Dan tidak tahu di mana akhirnya. Saat mereka sadar kembali, mereka datang ke padang gurun dengan 3 bulan. Dan secara tidak sengaja menyelamatkan monyet primitif. Untungnya, reporter pernah belajar bahasa kuno. Setelah berkomunikasi baru tahu monyet itu adalah Pangeran Yang. Profesor ingin mengecek luka monyet. Malah salah paham. Tanah tiba-tiba runtuh saat pertarungan. Mereka berempat jatuh ke dalam goa. Ketika mereka naik, malah digantung oleh ranting pohon. Dan mereka pun sadar di bawah itu semuanya adalah tulang. Ternyata di sini adalah tempat dinosaurus. Setelah berjuang, keempatnya berhasil lolos. Tetapi dokter ingin menunjukkan ilmunya. Mengatakan bahwa meskipun dinosaurus kelihatan menakutkan, tapi otaknya hanya seukuran buah kenari. Perkataan ini dimengerti oleh dinosaurus ini. Dia membalikkan badan dan mengejar mereka. Untung saja mereka sembunyi ke dalam goa, sehingga terselamatkan. Di malam hari dinosaurus mengirim kenari raksasa untuk membuktikan IQ-nya. Saat mereka memainkan gitar dan ingin merayakan, ternyata, bahaya datang lagi. Profesor memainkan gitar dan bernyanyi. Tetapi nyamuk raksasa menghisap darah profesor. Profesor tidak sadar. Tiba-tiba dia pucat dan pingsan. Nyamuk penghisap darah ini sebesar bola. Dikarenakan kehilangan banyak darah, profesor pingsan. Keesokan pagi, cahaya aneh menarik perhatian mereka. Otak dokter tiba-tiba menerima sinyal permintaan bantuan dari manusia kadal. Di bawah bimbingan manusia kadal, mereka datang ke situs bersejarah. Tetapi ketika mereka mempelajari bangunan kristal segitiga, sekelompok manusia kadal mengepung dengan ganas. Di saat ini, profesor menggunakan prinsip pantulan cahaya untuk membuka pintu ke dimensi yang berbeda. Di dalam hidup seorang manusia kadal dengan rok mini, manusia kadal memberitahu profesor, pemimpin manusia kadal ingin memimpin pasukan untuk menyerang bumi. Tapi mesin waktu yang dikembangkan oleh dokter diperlukan untuk menghentikan manusia kadal. Jadi harus mencari mesin waktu dulu. Kemudian mereka langsung pergi mencari. Di perjalanan, mereka melihat 2 ekor dinosaurus yang sedang berkelahi. Awalnya ingin menonton. Ternyata dinosaurus pendendam. Langsung berlari menuju profesor. Untung saja profesor kuat. Dengan cepatnya menghindar. Profesor bersembunyi di balik menemukan zat AC. Melemparkan masuk ke dalam perut dinosaurus. Dinosaurus kedinginan. Membeku menjadi es. Dan terjatuh. Bahkan hancur. Juga ada mesin waktu. Mereka baru saja ingin mengambilnya. Malah dibawa pergi oleh pterodaktil. Profesor merasa kecewa. Tetapi masih harus menjalani hidup. Akhirnya mereka memanjat gunung. Datang ke sarang pterodaktil. Tetapi, 2 orang lainnya malah pura-pura mati. Akhirnya profesor hanya bisa pergi sendiri. Ini semua telur dari pterodaktil. Setelah profesor mengambil mesin waktu, musik pun berhenti. Anak pterodaktil menetas. Ketika profesor melihat ini, dia menyanyikan lagu pengantar tidur. Anak-anak pterodaktil pun tertidur kembali. Mereka yang mendapatkan kembali mesin waktu sangat senang. Bersantai di pantai. Tetapi mereka tidak tahu, di saat ini, bahaya mendekati mereka. Kepiting yang bisa berjalan ke depan ini, besarnya seukuran truk, dan menuju ke arah mereka. Tetapi malah terjatuh ke pemandian air panas. Saat melompat ke atas, sudah berubah warna. Dia tidak menyangka,
Awalnya dia datang untuk memakan, tetapi malah jadi dimakan, dan reporter yang berkeliaran di sini datang ke sebuah gua. Di sini, dia menemukan tulang dari pemimpin manusia kadal. Menurut gambaran yang tersisa di kristal, reporter tahu bahwa mereka ditipu. Yang ingin menghancurkan bumi adalah manusia kadal yang pakai rok mini itu. Saat dia ingin memberitahu profesor, malah ditangkap oleh manusia kadal, dan profesor menemukan tas reporter itu. Jadi mereka menyamar menjadi manusia kadal datang ke sarang manusia kadal, dan reporter itu dikurung dalam sangkar. Mereka dengan cepat melepaskan penyamaran mereka untuk menyelamatkan reporter. Tapi manusia kadal ini tampaknya kebal, sama sekali tidak bisa tersakiti. Tiba-tiba, profesor melompat ke sangkar, dan menolong reporter. Tetapi di saat ini, dinosaurus itu keluar lagi. Dokter memutuskan untuk mengakhiri nasib jahat ini. Jadi dia mulai menunjukkan seni bela dirinya. Berguling-guling dahulu, mendapatkan senjata. Kemudian melompat. Aduh. Dinosaurus pun kebingungan. Di saat ini tentara manusia kadal muncul, mengelilingi reporter dan kawan-kawan. Di saat ini, profesor kembali dengan duduk di atas punggung dinosaurus. Ternyata profesor membuka dan memperluas wilayah di perut dinosaurus, sehingga menyembuhkan sembelit dinosaurus. Kemudian dinosaurus menjadi temannya. Ada bantuan dari dinosaurus. Tentara manusia kadal pun dihancurkan. Profesor mereka masuk ke dimensi lain lagi, bertarung dengan manusia kadal, tapi secara tidak sengaja menjatuhkan kristal di atas meja. Jalur ruang dan waktu akan tertutup selamanya. Temannya memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk tinggal dan mengendalikan manusia kadal, agar profesor dan reporter kembali ke bumi. Setelah keluar dari dimensi itu, monyet itu membawa teman profesor ke tempatnya. Sebagai pangeran, dia memiliki 7.000 istri. Meskipun jelek, tetapi semua sangat lembut. Dia berencana membagikan pada manusia ini. Mendengar perkataan monyet ini, manusia ini menolak, tetapi melihat wanita yang datang, manusia itu tidak tenang, dan menyesal karena dia menolak monyet itu. Film berakhir di sini. Saya adalah Huce. Ikuti saya. Kita ketemu di episode berikutnya.